Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas video ini dengan baik. Sebelumnya, tujuan saya dari menonton video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Humas dan Keprotokoleran. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan juga Ibu Rufiani MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan semuanya, nama saya Dr. Rufiani dengan NIM 2400240. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Sebelum memasuki materinya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu dalam proses pembuatan video ini secara langsung maupun tidak langsung. Baik, saya di sini mengangkat dulu yaitu materi atau hal-hal utama yang harus dikuasai oleh public speaking. Jadi, yang pertama itu elemen dasar yang harus dikuasai dalam public speaking. Seperti yang kita ketahui bahwa public speaking itu memiliki banyak elemen, yang dimana berfungsi untuk agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan disampaikan dengan baik. Jadi elemen yang pertama itu ada pembicaraan. Pembicaraan di sini yaitu sumber pesan. Seperti yang kita ketahui bahwa pembicara merupakan suatu pusat perhatian, bukan merupakan suatu alat visual seperti slide. Elemen yang kedua yaitu pesan. Pesan di sini merupakan hal-hal yang akan dibahas oleh pembicara. Pesan itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu isi pesan, gaya pembicaraan, dan struktur pembahasan. Struktur dalam isi atau pesan harus dilakukan dengan logis dan struktur, yang dimana agar tidak terjadi keulangan dalam penjelasan pembahasan. Baik, elemen yang ketiga itu audiens. Ketika kita menjadi public speaking, lebih baik kita untuk mengetahui audiens kita seperti latar belakang, usia, kebutuhan mereka, yang dimana ini tuh bertujuan bagi pembicara agar penerapan contoh yang diberikan dalam pembahasan tepat sasaran, tidak menyinggung pihak lain. Yang keempat itu ada saluran komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi dalam bentuk kayak ekspresi wajah, intonasi ketika berbicara. Yang kelima yaitu flashback. Flashback di sini diartikan sebagai timbal balik antara pembicara dengan audiens. Ketika kita menjadi public speaking, kita dianjurkan agar para audiens tertarik untuk menanyakan atau menanggapi dari hal yang kita sampaikan. Selanjutnya itu elemen ke-6. Elemen yang ke-6 itu gangguan. Gangguan itu ketika dalam public speaking bisa berasal dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan luar, kayak misalkan rasa gugup ataupun kayak suara yang tidak jelas, ekonomi tidak jelas. Dan elemen yang terakhir yaitu tempat dan situasi. Ketika kita menjadi pembicara atau public speaking, kita harus tahu bagaimana ruangan atau kondisi yang akan kita tempati, apakah sesuai dengan tema
verbal dan vokal. Jadi virtual meliputi kontak mata, intonasi, dan juga merupakan kesan pertama yang diperlihatkan oleh pembicara pada audiensnya. Yang kedua itu vokal. Vokal meliputi intonasi, nada suara ataupun kejelasan dari suara. Vokal harus dilakukan dengan jelas dan juga ramah agar para audiens tertarik untuk mendengarkan pembahasan yang dibahas. Yang ketiga yaitu verbal. Verbal di sini yaitu bagaimana cara seorang pemimpin menyampaikan pesannya. Yang ketiga yaitu verbal. Verbal merupakan seperti meliputi bagaimana cara seorang pembicara menyampaikan suatu pesan yang dimana bahasanya harus sederhana dan mudah dipahami oleh para audiens. Yang ketiga yaitu teknik-teknik dalam public speaking. Yang pertama yaitu kontak mata. Jadi ketika kita menjadi pembicara harus kontak langsung dengan para audiens, yang dimana hal tersebut menunjukkan kepercayaan diri dari pembicara. Yang kedua yaitu gestur badan ataupun gestur tubuh, yang dimana menyesuaikan dengan hal yang ingin dibicarakan. Maksudnya di sini yaitu antara pembicara dan juga gerakan tangan ataupun gestur tubuh harus sesuai, dan juga ekspresi wajah. Ketika pembicara membahas hal yang sedih, tidak mungkin teman-teman semua akan terlihat tertawa ataupun sebaliknya. Kayak misalkan membicarakan hal yang senang, tidak mungkin teman-teman semua merasa sedih. Selanjutnya yaitu pengaturan suara. Pengaturan suara di sini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu volume. Volume di sini yaitu memastikan suara apakah didengar ataupun jelas oleh para audiens. Yang kedua yaitu intonasi. Ketika pembicara membicarakan hal-hal penting, intonasi diperlukan. Yang ketiga yaitu tempo. Tempo merupakan cepat lambatnya pembicara membicarakan materi yang ingin disampaikan, antara cepat atau lambat harus disesuaikan. Yang selanjutnya poinnya yaitu artikulasi. Artikulasi meliputi kejelasan pembahasan yang dibahas oleh pembicara, yang dimana hal ini maksudnya yaitu seperti kejelasan penyampaiannya seperti A, I, U, E, O-nya. Poin selanjutnya yaitu pengolahan rasa gugup. Ketika kita akan menjadi seorang public speaking, hal baiknya kita untuk berlatih dan mempersiapkan hal-hal yang ingin kita lakukan ketika kita menjadi pembicara, di mana hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan rasa gugup kita. Materi selanjutnya yaitu penguasaan dan penyusunan materi, yang dimana pertama itu kita harus memilih topik. Topik di sini kita sebagai pembicara untuk dianjurkan menghindari topik yang sifatnya sensitif dan juga tidak cocok untuk para audiens yang hadir. Yang kedua yaitu outline. Outline di sini yaitu pembicara menyusun bagian dari materi atau hal-hal yang akan dilakukan, yang dimana bertujuan untuk tidak mengulangi pembahasan yang berulang-ulang. Yang selanjutnya yaitu pengaturan yang menarik. Kayak misalkan kita sebagai pembicara, kita memberikan fakta, menyampaikannya dengan fakta, dengan hal-hal yang menarik dan juga
ataupun yang mengundang para audiens untuk antusias kepada pembicara atau terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu ketika kita membicarakan soal fakta, pasti kita harus memberikan contoh nyata yang dimana hal tersebut untuk menghindari ketidaksesuaian antara fakta. Hal tersebut akan membuat para audiens merasa kurang yakin jika tidak memberikan fakta-fakta yang nyata atau data-data yang nyata. Dan yang poin selanjutnya yaitu rangkum materi atau poin-poin yang dimana hal tersebut bertujuan agar para audiens tidak merasa bingung ketika mendengarkan pemateri menjelaskan. Materi yang kelima yaitu manajemen waktu dan juga interaksi dengan audiens. Manajemen waktu di sini yaitu ketika kita menjadi pembicara, sebelum kita melakukan public speaking, kita harus mengatur antara durasi yang ingin kita sampaikan per materinya. Yang kedua yaitu interaksi dengan audiens. Ketika kita berinteraksi dengan audiens, upayakan ketika kita menjadi pembicara harus mengundang para audiens untuk terlibat aktif dalam pembicaraan yang dimana seperti mengajukan pertanyaan, mengajukan hal-hal yang menarik, yang dimana hal tersebut pembicara dapat menyampaikan dengan harmonis agar para audiens tidak merasa takut ataupun merasa malu. Baik, masuk saja ke sesi kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kali ini yaitu public speaking merupakan hal penting yang mencakup berbagai elemen seperti pembicara, audiens, saluran komunikasi, flashback, gangguan, dan juga tempat dan ruangan. Pengaturan atau hal-hal yang harus diperhatikan juga pada public speaking yaitu 3M yang tadi, yaitu verbal, vokal, dan virtual. Yang dimana hal tersebut penting untuk keberhasilan suatu public speaking. Untuk menjadi public speaking yang efektif, pembicara harus menguasai teknik-teknik dasar dari public speaking. Kayak misalkan kontak mata, bahasa tubuh, pengaturan suara, dan juga pengaturan pola rasa gugup yang ada dalam dirinya. Manajemen waktu dan interaksi antara audiens menjadi pelengkap dalam public speaking. Dengan berlatih sungguh-sungguh dan persiapan yang matang, siapapun dapat menjadi public speaking yang percaya diri dan juga berkesan. Public speaking juga bukan soal bagaimana seseorang dalam menyampaikan, tetapi juga dalam bagaimana seorang pemimpin menyampaikan pesan dengan penuh makna. Semoga yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi awal titik yang baik bagi kita semua, yang dimana kita dapat berpikir, berubah, dan juga bergerak ke arah yang lebih baik.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Rizal Oktaviani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.